Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas 2 DPG SD yang beranggotakan Ina Salimah, Lutfi Fauzia, Nailupar Indi Hamroh, dan Ayu Sri Rahayu Kusuma. Di sini, kami akan sedikit mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai hubungan pendekatan dan model-model kurikulum dengan pendekatan model-model pembelajaran. Langsung saja pada materi yang pertama mengenai pengertian pendekatan kurikulum. Yang pertama ada pengertian pendekatan kurikulum. Nah, pendekatan kurikulum ini terdiri dari dua kata, yaitu pendekatan dan juga kurikulum, di mana pendekatan ini dapat kita artikan sebagai titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap suatu proses tertentu. Sedangkan kurikulum menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Maka dari itu, dapat kita simpulkan bahwa pendekatan kurikulum merupakan cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis agar memperoleh kurikulum yang lebih baik. Yang selanjutnya ada macam-macam pendekatan pengembangan kurikulum. Di sini ada 3 macam pendekatan, yaitu pendekatan humanistik, pendekatan teknologis, dan juga pendekatan rekonstruksionalisme. Yang pertama yaitu pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik dalam pengembangan kurikulum bertolak dari ide memanusiakan manusia, di mana pada pendekatan humanistik ini pembelajaran itu berpusat pada siswa. Jadi pendekatan yang digunakannya itu adalah pendekatan student center approach dan juga mengutamakan perkembangan afektif siswa sebagai prasyarat dan sebagai bagian integral dari proses belajar. Menurut Sumantri, pada pendekatan humanistik, prioritasnya adalah pengalaman belajar yang diarahkan terhadap tanggapan minat, kebutuhan, dan juga kemampuan anak. Sehingga, tugas guru dalam kurikulum humanistik adalah menciptakan situasi belajar yang tertib, mendorong peserta didik untuk mencari dan mengembangkan pemecahan sendiri. Di mana tujuan pengajarannya adalah memperluas kesadaran diri sendiri dan mengurangi kerenggangan serta ketersaingan dari lingkungan. Nah, dari sini jelas bahwa pendekatan pengembangan kurikulum humanistik ini mengharapkan perkembangan diri siswa sehingga siswa dapat menemukan kepribadiannya yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Lalu, pendekatan yang kedua yaitu pendekatan teknologis. Perspektif teknologi dalam kurikulum dibedakan pada efektivitas program, metode, dan material untuk mencapai suatu manfaat dan keberhasilan. Di mana teknologi ini mempengaruhi kurikulum dengan dua cara, yaitu aplikasi dan teori. Aplikasi teknologi merupakan suatu rencana penggunaan beragam alat dan media atau tahapan basis instruksi. Sedangkan sebagai teori, teknologi digunakan dalam pengembangan dan evaluasi material kurikulum dan instruksional. Nah, dari dua pandangan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa pandangan pertama itu menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi itu lebih diarahkan pada bagaimana mengajarkannya, bukan apa yang diajarkan. Sedangkan pada pandangan yang kedua menyatakan bahwa teknologi itu diarahkan pada penerapan tahapan instruksional. Kemudian penerapan teknologi dalam bidang pendidikan itu dibedakan dalam dua bentuk, yaitu perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware. Penerapan teknologi perangkat keras ini biasa dikenal dengan teknologi alat, sedangkan penerapan teknologi perangkat lunak ini biasa dikenal dengan teknologi sistem. Teknologi pendidikan dalam arti teknologi alat lebih menekankan kepada penggunaan alat-alat teknologi untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pendidikan, di mana kurikulumnya itu berisikan rencana-rencana penggunaan berbagai alat dan media, juga model-model pengajaran yang banyak melibatkan penggunaan alat. Contohnya, yaitu model pembelajaran yang menggunakan bantuan film dan video, kemudian model pembelajaran yang menggunakan bantuan komputer ataupun yang lainnya.
Lalu yang ketiga ada pendekatan rekonstruksionalisme. Kurikulum rekonstruksi sosial sangat memperhatikan hubungan kurikulum dengan keadaan sosial masyarakat dan politik pengembangan ekonomi. Pengajaran kurikulum rekonstruksi sosial banyak dilaksanakan di daerah-daerah yang tergolong belum maju dengan tingkat ekonominya juga yang belum tinggi. Pelaksanaan pengajaran ini diarahkan untuk meningkatkan kondisi kehidupan mereka sesuai dengan potensi yang ada di dalam masyarakat. Di mana kurikulum rekonstruksi sosial ini bertujuan untuk menghadapkan peserta didik pada berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan. Para pendukung kurikulum ini berkeyakinan bahwa permasalahan yang muncul itu tidak harus diperhatikan oleh pengetahuan sosial saja, tapi juga oleh disiplin ilmu. Dari pemikiran tersebut, maka penyusunan dan pengembangan kurikulum itu harus bertitik tolak dari problem yang dihadapi di dalam masyarakat. Maka pendekatan kurikulum rekonstruksi sosial ini selain menekankan pada isi pembelajaran sekaligus juga menekankan pada proses pendidikan dari pengalaman belajar. Hal ini dikarenakan pendekatan rekonstruksi sosial ini berasumsi bahwa manusia adalah makhluk sosial yang sepanjang kehidupannya itu membutuhkan bantuan orang lain, selalu bersama, berinteraksi, dan juga bekerja sama. Dari pendekatan kurikulum rekonstruksi sosial ini nantinya diharapkan bahwa peserta didik ini mempunyai tanggung jawab dan di dalam masyarakatnya guna membantu pemerintah dalam perbaikan-perbaikan dalam masyarakat yang lebih baik lagi ke depannya. Yang selanjutnya ada model kurikulum. Menurut Zainal Abidin tahun 2012, model atau konstruksi merupakan ulasan teoritis tentang suatu konsepsi dasar. Nah, dalam hal ini, model itu dapat diartikan sebagai ulasan teoritis tentang suatu proses kurikulum secara menyeluruh atau dapat pula merupakan ulasan tentang salah satu bagian kurikulum. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, model adalah pola, contoh, acuan, ragam dari sesuatu yang akan dihasilkan. Maka dari pengertian ini, model merupakan suatu pola, contoh dari suatu bentuk kurikulum yang akan menjadi acuan pelaksanaan pendidikan atau pembelajaran. Nah, dari kedua pengertian di atas, kita dapat mengetahui bahwa model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum di mana pengembangan kurikulum ini dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Baik, saya Nelufar Indi Hamro akan mempresentasikan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai macam-macam model pengembangan kurikulum. Ada banyak model pengembangan kurikulum. Model yang pertama yaitu model Taylor. Model ini mengkhususkan pada perencanaan dan berorientasi pada tujuan, sehingga cara mengembangkan kurikulum dengan model ini yaitu dengan cara yang pertama mengidentifikasi tujuan umum dengan mengumpulkan data dari 3 sumber, yang mana 3 sumber tersebut merupakan pelajar, kehidupan di luar sekolah, dan mata pelajaran. Setelah mengidentifikasi, maka perencana memperbaiki tujuan-tujuan yang telah ada dengan menyaring melalui 2 saringan, yaitu filsafat pendidikan dan filsafat sosial di sekolah. Kemudian, tujuan umum atau tujuan-tujuan yang tadi yang telah lolos saringan itu menjadi tujuan-tujuan dari pengajaran. Model pengembangan kurikulum yang kedua yaitu model TABA, di mana TABA mempercayai bahwa kurikulum itu harus dirancang oleh guru dan bukan diberikan oleh pihak berwenang. Menurut TABA, guru harus memulai proses dengan menciptakan suatu unit belajar mengajar khusus bagi murid-muridnya di sekolah dan bukan terlibat dalam rancangan suatu kurikulum umum. Karena itu, TABA menganut pendekatan induktif yang dimulai dengan hal khusus yang dibangun menjadi suatu rancangan umum. Model pengembangan kurikulum yang ketiga yaitu model Wheeler. Nah, pada model ini, pengembangan kurikulum itu menggunakan suatu proses melingkar, yang mana setiap elemen ini saling berhubungan dan bergantungan.
Selanjutnya ada model Nicholas. Nah, Nicholas ini menitik beratkan pada pendekatan pengembangan kurikulum yang rasional, khususnya kebutuhan untuk kurikulum yang muncul dari adanya perubahan situasi. Model pengembangan kurikulum yang selanjutnya yaitu model Skillback. Skillback berpendapat bahwa sekolah itu didasarkan pada pengembangan kurikulum, sehingga Skillback ini memberikan suatu model yang membuat pendidik dapat mengembangkan kurikulum secara tepat dan realistis. Model pengembangan kurikulum yang selanjutnya yaitu model Seiler, di mana model ini membentuk kurikulum planning process atau proses perencanaan kurikulum. Model ini menunjukkan bahwa perencana kurikulum mulai dengan menentukan atau menetapkan tujuan sasaran pendidikan yang khusus dan utama yang akan mereka capai. Model pengembangan kurikulum yang terakhir yaitu model Chemis dan McTaggart. Pengembangan kurikulum pada model ini melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu rencana atau plan, kemudian ada refleksi. Setelah refleksi, maka ada tahap tindakan dan observasi. Ketika dalam tindakan dan observasi tersebut masih ditemukan kekurangan atau ketidakcocokan, maka akan dilakukan tahap revisi, kemudian direfleksi kembali, dan dilakukan tindakan serta observasi. Selanjutnya yaitu tentang pendekatan pembelajaran. Menurut Suprayekti, pendekatan pembelajaran itu menggambarkan suatu model yang digunakan untuk mengatur pencapaian tujuan kurikulum dan memberi petunjuk kepada guru mengenai langkah-langkah dalam mencapai tujuan itu. Pendekatan pembelajaran dibagi menjadi dua macam, yaitu teacher center and student center. Nah, apa sih bedanya dari kedua pendekatan pembelajaran ini? Oke, mari kita bahas. Yang pertama yaitu student center. Nah, berdasarkan namanya, maka pembelajaran ini berfokus pada siswa. Siswa itu sebagai center atau sebagai pusat dari pembelajarannya. Serta guru itu hanya sebagai fasilitator, bukan merupakan sumber ilmu utama. Nah, kemudian ada pembelajarannya itu secara dua arah, dan kelebihan dari pendekatan student center ini yaitu siswa atau peserta didik ini dapat merasakan bahwa pembelajaran menjadi miliknya sendiri karena siswa ini diberi kesempatan yang luas untuk berpartisipasi. Kemudian keuntungannya juga atau kelebihan dari pembelajaran ini yaitu siswa itu memiliki motivasi yang kuat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran karena merasa dirinya dilibatkan. Kemudian, keuntungannya yang lain atau kelebihannya yang lain yaitu tumbuhnya suasana demokratis dalam pembelajaran, sehingga akan mendorong dialog atau diskusi untuk saling belajar membelajarkan di antara siswa. Itu tadi yang two-way traffic itu kan. Nah, kemudian juga dapat menambah wawasan, pikiran, dan pengetahuan bagi guru atau pendidik karena sesuatu yang dialami dan disampaikan siswa mungkin belum diketahui atau berbeda dengan pengalaman guru tersebut. Nah, pendekatan ini juga kan membuat siswa itu menjadi aktif sehingga siswa itu terdorong dalam menguasai pengetahuan. Nah, tetapi adanya kelebihan pasti juga ada kekurangan. Kekurangan dari student center yaitu sulit diimplementasikan pada kelas yang besar. Kemudian memerlukan waktu yang lebih banyak karena cenderung tidak kondusif ya. Kemudian itu tidak efektif untuk semua jenis kurikulum dan tidak cocok untuk siswa yang tidak terbiasa aktif mandiri dan demokratis. Jadi, tidak semua siswa itu kan memiliki keaktifan atau keberanian untuk berbicara dan berpendapat. Nah, jadi jika kelas itu mayoritas diisi oleh siswa yang pendiam atau yang tidak aktif dan tidak berani mengeluarkan pendapatnya, maka pendekatan ini kurang tepat diaplikasikan dalam kelas tersebut. Pendekatan pembelajaran yang kedua yaitu teacher center. Nah, sesuai dengan namanya juga, maka pendekatan ini berfokus pada guru. Guru menjadi sumber utama. Nah, siswa ini diberikan materi pelajaran oleh guru. Juga berlangsung dengan one-way traffic atau pembelajarannya itu secara satu arah. Jadi, hanya guru yang menyampaikan ilmu atau pengetahuannya kepada siswa dan siswa menerima. Dan kebanyakan itu menggunakan metode ceramah ya, biasanya di kelas.
Seperti halnya student center, maka teacher center juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan teacher center yaitu sejumlah informasi dapat diberikan dalam waktu singkat. Jadi informasi yang jumlahnya banyak atau besar itu dapat diberikan dalam waktu yang singkat karena lebih kondusif, hanya guru yang berbicara dan guru yang memegang kuasa atas kelas tersebut. Jika pembelajaran ini diberikan dengan baik, maka menimbulkan inspirasi dan stimulasi bagi siswa. Nah, itu kelebihan yang lain ya. Kemudian, metode asesmennya itu cepat dan mudah kalau teacher center ya. Kemudian itu ada yang terakhir, pengajar atau guru itu mengendalikan sepenuhnya organisasi, bahan ajar, dan irama pembelajaran. Dengan begitu, pembelajaran ini yaitu akan lebih kondusif gitu ya. Ada kelebihan, maka ada juga kekurangan. Kekurangan dari teacher center yang pertama yaitu pengajar mengendalikan pengetahuan sepenuhnya, tidak ada partisipasi dari pembelajar. Jadi bisa jadi kelas juga menjadi boring gitu ya, menjadi membosankan, ngantuk, bikin ngantuk, dan lain sebagainya karena tidak adanya partisipasi dari pembelajar. Serta jika hanya mengandalkan guru sebagai sumber informasi itu kan dirasa kurang ya, karena masih banyak sumber-sumber lain yang dapat digunakan untuk menggali informasi ataupun pengetahuan. Kemudian terjadinya komunikasi satu arah, tidak merangsang siswa untuk mengemukakan pendapatnya seperti metode ceramah tadi ya kan. Jadi siswa itu tidak terangsang keaktifannya untuk mengemukakan pendapat. Dan kekurangannya yang terakhir yaitu suasana tidak optimal untuk pembelajaran secara aktif dan mandiri. Karena tadi menggunakan satu arah, pembelajarannya satu arah, hanya guru yang menyampaikan pendapat, hanya guru yang menyampaikan pengetahuan, maka kelas itu menjadi tidak aktif dan siswa itu menjadi tidak mandiri karena dia tidak bisa menemukan pengetahuannya sendiri, dan juga siswa ini tidak cepat merasa bosan gitu. Siswa cepat merasa bosan atau menjenuh karena hanya menggunakan metode ceramah. Halo, saya Lutfi Fauzia akan melanjutkan pembahasan mengenai pengertian model pembelajaran. Menurut Trianto, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Pendapat lain mengatakan bahwa model pembelajaran adalah gambaran keseluruhan pembelajaran yang kompleks dengan berbagai teknik dan prosedur yang menjadi bagian pentingnya. Nah, dari berbagai pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa model pembelajaran adalah suatu pola, bentuk, dan gambaran keseluruhan pembelajaran yang digunakan oleh guru sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Lalu, selanjutnya ada jenis-jenis model pembelajaran. Terdapat 4 jenis model pembelajaran. Yang pertama yaitu model pembelajaran pemrosesan informasi. Menurut Rehalat, model pembelajaran pemrosesan informasi adalah model pembelajaran yang menitik beratkan pada aktivitas yang terkait dengan kegiatan proses atau pengolahan informasi untuk meningkatkan kapabilitas siswa melalui proses pembelajaran. Model ini lebih memfokuskan pada fungsi kognitif peserta didik karena menganut teori belajar kognitif sehingga berorientasi pada kemampuan siswa memproses informasi dan sistem-sistem yang dapat memperbaiki kemampuan. Ada beberapa model-model pembelajaran yang termasuk dalam kategori model pembelajaran pemrosesan informasi, yaitu yang pertama model induktif, kedua model latihan inquiry, ketiga model inquiry ilmiah, keempat model pembelajaran jurisprudensial, kelima penemuan konsep, keenam perkembangan kognitif, dan yang ketujuh yaitu model pranata lanjut. Yang kedua ada model pembelajaran interaksi sosial. Model interaksi sosial adalah suatu model pembelajaran yang menekankan pada terbentuknya hubungan antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Model ini beranjak dari paradigma bahwa individu tidak mungkin bisa membebaskan dirinya dari interaksi dengan orang lain.
Dalam konteks yang lebih luas, hubungan itu mengarah pada hubungan individu dengan masyarakat. Model pembelajaran interaksi ini didasari teori belajar Gestalt, yang menyatakan bahwa objek atau peristiwa dipandang sebagai keseluruhan bagian. Maka, pembelajaran akan bermakna bila diberikan secara utuh. Aplikasi teori Gestalt dalam pembelajaran diantaranya yaitu pengalaman, pembelajaran bermakna, perilaku bertujuan, dan prinsip ruang hidup. Ada beberapa model pembelajaran yang termasuk dalam kategori model interaksi sosial, yaitu investigasi kelompok, model inquiry sosial, metode laboratori. Lalu yang ketiga ada model pembelajaran personal. Model pembelajaran personal berpusat pada individu sebagai sumber gagasan belajar. Kerangka acuan ini menyoroti perkembangan personal dan proses bagaimana individu membangun dan menyusun realita. Kerangka ini juga menekankan pada psikologi personal dan kehidupan emosional individu. Model pembelajaran personal berorientasi pada teori-teori humanistik. Salah satu implikasi teori humanistik dalam pendidikan yaitu mengajar dipahami sebagai suatu yang membantu individu mengembangkan hubungan yang produktif dengan lingkungan. Lalu selanjutnya ada beberapa model pembelajaran yang mengacu pada kerangka acuan model pembelajaran personal, yaitu model pengajaran tidak langsung, model pertemuan kelas, latihan kesadaran, model sintaktik, dan model sistem konseptual. Dan yang keempat adalah model pembelajaran modifikasi perilaku. Model pembelajaran modifikasi perilaku telah mengembangkan sistem yang efisien dalam upaya penyusunan aktivitas-aktivitas belajar dan membentuk perilaku melalui manipulasi penguatan. Model pembelajaran ini bertitik tolak pada teori belajar behaviorisme yang berfokus pada perubahan perilaku psikologis dan perilaku yang tak teramati. Rusman menyebutkan penerapan model modifikasi tingkah laku dalam pembelajaran, yaitu guru selalu perhatian terhadap tingkah laku belajar siswa. Yang kedua, modifikasi tingkah laku yang berkemampuan rendah melalui pemberian penghargaan. Dan yang terakhir yaitu penerapan prinsip pembelajaran individual. Dan yang terakhir, bagaimana hubungan pendekatan dan model-model kurikulum dengan pendekatan dan model-model pembelajaran? Setelah tadi kita mengetahui tentang pengertian pendekatan dan model-model kurikulum dan pengertian pendekatan dan model-model pembelajaran, dapat kita ketahui bahwa kurikulum dan pembelajaran adalah dua sistem yang berbeda namun saling terkait satu sama lain secara terus-menerus dalam satu siklus. Dalam kurikulum dan pembelajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan pendekatan dan model-model kurikulum dengan pendekatan dan model-model pembelajaran adalah suatu pola, bentuk, dan perencanaan yang merupakan komponen penting dalam menyusun kurikulum yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran, sehingga tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. Dengan kata lain, kurikulum dapat mempengaruhi pembelajaran atau sebaliknya. Keputusan mengenai kurikulum dilakukan terlebih dahulu, kemudian keputusan ini akan dimodifikasi setelah keputusan mengenai pembelajaran diterapkan dan dievaluasi. Jadi, itulah hubungan antara pendekatan dan model-model kurikulum dengan pendekatan dan model-model pembelajaran.